Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Evia Yumi. Di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi unsur cerita. Siapa sih yang gak tahu tentang unsur cerita itu seperti apa? Bagi yang belum tahu, yuk kita belajar bersama. Let's go! Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi materi tentang unsur cerita, pertama-tama lebih baik kita mengetahui apa itu unsur cerita. Jadi, unsur cerita sebuah teks merupakan unsur yang membentuk suatu cerita. Jika tidak ada unsur tersebut, maka sebuah cerita tidak akan sempurna. Di dalam sebuah cerita terdapat dua unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi, unsur intrinsik merupakan unsur pembangun yang berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah pembagian penyusun cerita yang berasal dari luar cerita. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mengulas atau membahas tentang unsur intrinsik. Jadi ada beberapa bagian dalam unsur intrinsik ini. Yang pertama tema, yang kedua judul, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam konflik, ketujuh klimaks, dan yang terakhir amanat atau pesan moral. Ayo kita jelaskan ke-8 unsur intrinsik tersebut. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Yang kedua itu ada judul. Judul adalah nama yang digunakan untuk buku, cerita, atau bab yang dapat menyeratkan secara pendek isi cerita tersebut. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh, pelaku dalam cerita, dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Penokohan adalah watak atau karakteristik yang disajikan atau diciptakan penulis. Ada beberapa jenis penokohan. Yang pertama tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang keempat adalah latar. Latar adalah segala keterangan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima ada alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Ada 3 alur, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Konflik adalah peristiwa atau kejadian penting yang perlu diperlakukan dalam mengembangkan alur cerita. Yang ketujuh ada klimaks. Klimaks adalah puncak tertinggi sebuah konflik. Dan yang terakhir amanat. Amanat pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Adik-adik, di sini kakak menyediakan sebuah cerita yang berjudul Kerja Keras Kawanan Semut. Di sini kita akan mencari dan mengulas apa saja sih unsur intrinsik dari cerita Kerja Keras Kawanan tersebut. Yuk kita semangat belajar lagi. Jadi kawan-kawan, ayo kita mengulas apa saja penjelasan dari unsur intrinsik dari cerita Kerja Keras Kawanan Semut. Temanya yaitu pada dongeng di atas adalah kerja keras, karena dongeng tersebut menceritakan kerja keras kawanan semut. Yang kedua judulnya. Judul dongeng tersebut adalah Kerja Keras Kawanan Semut. Tokoh dan penokohan. Tokohnya itu kawanan semut, sedangkan penokohan kerja keras dan baik hati. Tokoh yang kedua belalang, penokohannya sombong dan mudah meremehkan sesuatu. Latar tempat di bawah pohon rindang, latar waktunya berada saat musim dingin, dan latar suasananya yaitu sedih. Selanjutnya alur. Alur pada cerita tersebut adalah alur maju, dimulai dari usaha semut mempersiapkan musim dingin hingga musim dingin yang tiba. Konfliknya yaitu belalang yang menertawakan usaha keras semut mengumpulkan makanan, dan klimaksnya saat musim dingin tiba dan belalang menangis karena merasa kedinginan dan kelaparan. Dan yang terakhir pesan moral, kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil.
dan kesombongan akan membawa keburukan pada diri sendiri.